Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiana Lizakia dengan NIM 206131084 dari kelas Sejarah Peradaban Islam 3C. Materi kali ini yaitu masuknya bangsa Eropa ke Nusantara. Yang saya bahas kali ini yaitu kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Selanjutnya ada latar belakang bangsa Eropa menaklukkan Nusantara, dan yang terakhir ada bangsa Eropa sampai ke Nusantara. Untuk yang pertama, kedatangan bangsa Eropa di Nusantara. Cerita tentang kekayaan Malaka telah sampai di Eropa dan mengadakan bangsa Portugis yang memiliki teknologi navigasi yang maju untuk belayaran ke bagian dunia agar bisa memiliki pengaruh lebih besar pada jaringan perdagangan rempah-rempah di dunia, dan yang membuat keuntungan mereka lebih tinggi. Pada 1511 Malaka ditaklukkan oleh armada Portugis di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque. Meskipun dengan demikian, penaklukan ini memiliki konsekuensi yang luas untuk jalur perdagangan. Malaka yang dulu merupakan pelabuhan kaya dengan cepat hancur saat di bawah kekuasaan Portugis, atau Portugis yang tidak pernah berhasil monopoli perdagangan Asia. Setelah menaklukkan Malaka, para pedagang segera mulai menghindari Malaka dan pergi membawa bisnis mereka ke beberapa pelabuhan lain di Johor, Malaysia, Aceh, di Sumatera, dan Banten, tepatnya di Jawa. Ada negara yang mulai mendominasi perdagangan rempah karena pergeseran jalur-jalur perdagangan setelah Malaka jatuh ke dalam tangan para Portugis. Belanda juga tertarik untuk membangun cengkraman yang kuat pada jaringan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Ekspedisi pertama mereka mencapai Banten pada tahun 1596, tapi disertai dengan permusuhan antara orang Belanda dan penduduk pribumi. Namun setelah tiba kembali di Belanda, ekspedisi ini masih tetap menunjukkan keuntungan besar yang memperlihatkan bahwa ekspedisi ke kawasan Asia Tenggara sebenarnya menghasilkan banyak uang. Selanjutnya, latar belakang bangsa Eropa menaklukkan Nusantara. Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang berlayar hingga ke Kepulauan Nusantara. Alfonso de Albuquerque memimpin sekitar 18 kapal yang mengangkut 1.200 orang. Rombongan Portugis ini menaklukkan Malaka pada 1511, lalu menyasar ke Maluku. Rempah-rempah menjadi alasan utama Portugis menyambangi Nusantara. Capaian Portugis kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, lalu terlibat konflik antara Portugis dan Spanyol yang membuat Portugis bersekutu dengan kerajaan Ternate untuk melawan Spanyol. Tak hanya Spanyol dan Portugis, negara lain turut juga berperan sebagai negara Belanda, Prancis, Inggris, Italia, Belgia, hingga Jerman. Terakhir, ada bangsa Eropa sampai ke Nusantara. Putusnya jalur perdagangan Asia-Eropa mendorong kerajaan-kerajaan di Eropa untuk mencari jalur perdagangan baru. Kali ini tak lewat darat yang sudah dikuasai Turki Utsmani yang tertutup, sedang mencari jalur lain yang lebih sulit dan berbahaya. Maka dicobalah menelusuri surga rempah-rempah lewat pelayaran. Laut menjadi jalannya ditempuh bangsa Barat untuk menemukan rempah. Portugis dan Spanyol menjadi yang pertama melakukan penjelajahan. Mereka akhirnya berhasil mencapai kepulauan rempah-rempah di timur jauh alias di Asia Tenggara.